warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian fikih Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Abu Thayyib Al-Qadhi, dikenal dengan Abu Syuja'. Di pertemuan malam hari ini alhamdulillah kita mulai di pembahasan zakat setelah sebelumnya selesai dari Kitabus Shalah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat. Zakat secara bahasa dia diartikan an-numu wal barakah, sesuatu yang berkembang, tumbuh dan yang berberkah. Diartikan juga secara bahasa kathratul khair, yang banyak kebaikannya. Yang banyak kebaikannya. Karena kadang orang Arab mereka berkata zakat zar'u, tanaman itu telah zakat. Maksudnya apa? Nama telah tumbuh. Kadang juga mereka berkata zakat fulan, si fulan telah zakat. Maksudnya kata mereka adalah kathara birruhu wa khairuhu. Kalau banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya. Ini makna zakat secara bahasa. Adapun secara istilah diartikan oleh ulama fikih dia adalah ismun li qadarin minal mal makhsus yusrafu li asnafin makhsusatin bisyara'id. Zakat adalah nama untuk kadar tertentu dari harta yang diarahkan ke golongan tertentu dengan syarat dan ketentuan khusus. Itu zakat yang kita akan sebutkan nanti dalam pembahasan penulis apa saja zakat yang diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslim dan apa syarat dan ketentuannya. Adapun hukum mengeluarkan zakat tidak samar lagi bagi kita. Zakat itu wajib berdasarkan dalil Quran, sunnah dan kesepakatan para ulama rahimahumullah. Adapun dalam Al-Quran sangat sering sekali kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Ini ayat sering sekali disebutkan dan digandengkan dengan solat. Dengan solat. Dari sunnah juga sangat banyak. Di antaranya hadits Umar ibn Khattab. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mal Islam, apa itu Islam? Maka Nabi SAW menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa haji baitillahil haram. Ketika ditanya apa itu Islam, maka Nabi menjawab, kamu bersyahadat, 2 kalimat syahadat, kamu mendirikan sholat, kamu mengeluarkan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, kamu berhaji ke Baitullah. Itulah Islam. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar, Nabi SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin
Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di antara yang beliau katakan adalah az-zakah, adalah zakat. Dan meninggalkan zakat dengan mengingkari kewajibannya itu kekafiran. Itu adalah kemurtadan. Karena ketika Nabi SAW meninggal, ada dari golongan yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Abu Bakar memeranginya. Abu Bakar memeranginya. Dan tidak boleh diperangi kecuali kalau orang itu adalah orang yang kafir, keluar dari Islam. Dan ini disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Zakat itu ada yang terkait dengan badan, seperti zakat fitr akan datang nanti. Dan ada yang terkait dengan harta dan akan datang juga. Dan zakat yang beliau dahulukan adalah yang terkait dengan harta. Kata beliau rahimahullah, wa tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Zakat itu wajib pada 5 perkara. Ini yang terkait dengan harta. Zakat itu wajib pada 5 perkara. Ini yang penulis rahimahullah ta'ala sebutkan pertama. Apa itu? Kata beliau minal mawashi. Ini pertama. Dari hewan peliharaan. Hewan ternak. Nanti akan beliau sebutkan apa hewan ternak yang wajib dizakati. Tidak semuanya. Tapi akan disebutkan oleh penulis sendiri. Wal asman, yang kedua, asman yang menjadi alat tukar seperti emas, perak, ikut di dalamnya rupiah, dolar. Nanti akan dibahas. Ini baru disebutkan hal-hal yang wajib dizakati. Nanti ada kadarnya, ada syarat dan ketentuannya. Wazuru, di antara yang wajib dizakati adalah az-zuru, hasil pertanian. Nanti akan disebutkan oleh penulis apa syarat dan ketentuan dari hasil pertanian yang wajib dizakati. Wasimar, demikian pula buah-buahan. Wa urud at-tijarah, dan harta yang diperdagangkan. Harta yang diperdagangkan. Ini yang wajib dizakati dari harta. Hewan ternak yang punya nilai tukar, zuru' thimar, pertanian, wa urud at-tijarah, dan barang yang diperdagangkan. Sekarang beliau rinci satu-satu syaratnya. Fa'ammal mawashi, adapun al-mawashi, hewan ternak, fatajibuz zakatu fi salasati ajnasin minha, maka wajib zakat pada 3 jenis darinya. Kan hewan ternak itu banyak, tapi yang wajib kita zakati 3 darinya. Al-ibil, wal bakor, wal gonam. Onta dengan seluruh jenisnya. Bakor, sapi dengan seluruh jenisnya, termasuk jamus, termasuk di dalamnya kerbau, itu masuk dalam sapi. Wal gonam, dan kambing dengan segala jenisnya, termasuk domba. Termasuk domba. Ini 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati. Ini termasuk hewan ternak yang wajib dizakati. Dan 3 ini adalah disepakati oleh para ulama, tidak diperselisihkan akan wajibnya zakat. Adapun selain ini
tidak diwajibkan zakat. Kecuali diperjualbelikan. Itu ada orang punya kuda banyak misalnya. Melebihi nisabnya sapi atau kambing atau onta. Tidak ada zakatnya kecuali kalau dia diperdagangkan. Demikian pula hewan-hewan yang lain yang dipelihara. Tidak wajib padanya zakat kecuali kalau dia masuk dalam zakat apa? Perdagangan. 3 ini yang disebutkan oleh penulis, onta, sapi, kambing, itu tidak diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala akan wajibnya zakat padanya. Alasannya kenapa dikhususkan 3 ini? Dikatakan oleh para ulama, kathratuha wa kathratu namaiha wa kathratul intifa'u biha. Dia banyak, cepat berkembangnya dan banyak manfaatnya. Banyak apa? Manfaatnya. Dibandingkan dengan hewan lain, dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya, yang paling banyak adalah 3 ini. Onta, sapi, kambing. Onta, sapi, kambing. Makanya di sini diwajibkan padanya zakat. Beda kalau yang lain. Kalau yang lain selain ini tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara 3 ini sudah jelas sekali Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang punya onta, sapi, kambing, dia tidak keluarkan zakatnya, maka onta, sapi, kambingnya itu akan datang nanti di hari kiamat. Yang punya tanduk akan menanduk orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Yang tidak punya tanduk maka akan menginjak dengan kakinya, dengan sepatunya orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dia berkata, ana maluk, ana kanzuk. Saya hartamu, saya simpananmu. Saya simpananmu. Ini diancam, disiksa. Oleh karena itu yang disebutkan 3 ini adalah wajib padanya zakat. Sisa sekarang apa syarat wajibnya? Karena ini terkait dengan pembahasan zakat. Asal pada harta itu tidak boleh kita ambil zakat. Kecuali setelah terpenuhi syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam syariat kita. Sekarang beliau katakan wasyaro itu wujubiha sittatu asya. Syarat wajibnya zakat pada 3 jenis hewan tadi. Onta, sapi, kambing. Syarat wajibnya 6 perkara. Pertama, al-Islam. Yang memilikinya muslim. Itu syarat pokok tentunya. Karena tidak diterima zakat dari orang kafir. Tidak diterima zakatnya orang kafir. Iya. Itu syarat pertama. Syarat ini disepakati. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Harus yang wajib padanya zakat. Hewan ini kalau dimiliki oleh muslim. Syarat kedua wal hurriyah. Pemiliknya adalah orang merdeka. Bukan budak. Karena hartanya budak itu punya tuannya. Bukan punyanya sendiri. Sehingga tidak wajib padanya apa? Zakat. Karena dia tidak punya harta. Maka dipersyaratkan syarat kedua harus merdeka. Yang punya ini bukan budak. Bukan budak. Itu syarat kedua. Syarat ketiga,
wal milkut tam. Dia memiliki hewan tadi itu seutuhnya. Dia punya. Bukan dia hanya sekedar pengembalanya. Tapi memang dia yang miliki. Dia yang memilikinya. Ini syarat ketiga. Syarat ketiga. Karena yang dikatakan dalam hadits, sohibu bakoroh, sohib ibil, sohib gonam. Pemilik onta, pemilik sapi, pemilik kambing. Pemilik dikatakan. Ya, pemilik dikatakan. Jadi harus dia yang memiliki. Syarat berikutnya, wan nisab. Dia telah mencapai nisab. Pertanyaannya, berapa nisabnya kambing, onta, sapi? Akan datang. Ini sekarang baru syaratnya saja. Nanti nisabnya akan datang. Jadi harus mencapai nisab. Yang akan kita jelaskan nanti. Yang penulis sebutkan insya Allah. Wal haul. Syarat berikutnya. Itu syarat. Pertama tadi Islam. Kedua merdeka. Yang punya. Ketiga dia punya. Keempat nisab. Syarat kelima. Al haul. Dia miliki setahun. Nisab itu tinggal pada dirinya. Dia miliki setahun. Ini syarat kelima. Artinya kalau dia punya kambing sudah terpenuhi nisab. Atau dia punya sapi sudah terpenuhi nisab. Dia punya onta sudah terpenuhi nisab. Tapi belum setahun dia punya. Maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Iya. Ini yang disebutkan. Demikian pula kalau sudah setahun tapi tidak ada nisabnya. Tidak ada zakatnya juga. Kemudian syarat terakhir. As-saum. Ini syarat penting sekali. Syarat terakhir. Harus hewan tadi itu digembalakan di rumput yang mubah. Bukan yang di dalam kandang dikasih makan. Kalau yang di dalam kandang dikasih makan, rumputnya kita bawa ke kandang, kita tidak gembalakan di luar. Maka itu tidak ada zakatnya, kecuali mau diperdagangkan. Itu nanti paling masuk di zakat, tapi zakat apa? Perdagangan, bukan zakat hewan ternak. Jadi ini syarat penting sekali. Kenapa ini jadi syarat penting? Karena inilah yang membedakan dari hewan yang lain. Dari hewan yang lain. Dan Nabi SAW berkata, Fisa imatil gonam zakat. Pada kambing yang digembala, itu wajib zakat. Berarti pemahamannya ketika dia tidak digembalakan di luar, di padang rumput, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Karena sebagian orang dia pelihara kambingnya atau sapinya, ontanya hanya dalam kandang. Dia ikat. Dikasih makan, kasih minum, dia belikan rumput. Maka ini tidak ada zakatnya. Kecuali itu tadi, dia mau perdagangkan. Maka nanti akan masuk di zakat apa? Perdagangan. Ini 6 syarat kewajiban zakat pada 3 hewan tadi itu. Ini harus dipahami. Yang punya muslim, yang punya merdeka, bukan budak. 3 hewan itu salah satunya dia miliki. Bukan miliknya orang lain yang dia jaga. Dia yang punya. Syarat keempat, mencapai nisab. Syarat kelima, telah mencapai waktunya setahun. Syarat keenam, digembalakan di padang rumput mubah. Ini 6 syarat yang disebutkan sebagai syarat wajibnya zakat pada hewan ternak. Ya, pada hewan ternak. Adapun emas perak, demikian pula yang semisal dengannya, beliau berkata, wa ammal asmanu. Adapun yang diinginkan dengan as-samaniyah, yang memiliki nilai tukar. Fakisman,
Maka beliau sebutkan maka ada dua. Az-zahab wal fiddah. Emas dan perak. Demikian pula yang seilah dengannya, semakna dengannya. Dari yang samaniyah. Seperti yang Anda sebutkan tadi di awal. Rupiah, ya, dolar, dan semua mata uang. Yang punya nilai tukar. Itu semua ada zakatnya. Tapi ada syaratnya juga. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha khams, kurang satu. Syarat wajib zakat pada emas, perak dan yang semisalnya 5. Kurang satu. Kenapa kurang satu? Karena namanya uang emas perak tidak digembala. Ya kan, tidak ada orang pergi gembala emasnya keluar di padang rumput. Atau uangnya dia kasih jalan pergi makan di rumput. Tidak ada, makanya kurang satu di sini. Apa itu? Kata beliau, al-Islam yang punya muslim, wal hurriyah yang punya merdeka, bukan budak, wal milkut tam yang ketiga itu yang dia miliki. Dia miliki itu uang, emas, perak, wan nisab, sudah mencapai nisabnya, nanti akan dijelaskan berapa nisabnya emas, berapa nisabnya perak. Wal haul, dia miliki setahun, 5 syarat. Dia miliki setahun. Emasnya sudah berusia setahun di simpanannya. Peraknya sudah berusia setahun di simpanannya. Demikian pula yang semakna dengannya. Ini syaratnya. Wa ammaz zuru'. Adapun pertanian. Fatajibu fiha zakah, maka wajib padanya zakat bisalah sati syara'id, dengan 3 syarat. Kurang lagi sebagian, kurang nisab, kurang haul, kurang nanti di sini haul, ya, yang akan disebutkan. Kata beliau, ayyakuna mimma yazra'ul adamiyun. Dia ditanam oleh Adam. Maksudnya oleh manusia. Ya kan yang wajib berzakat adalah siapa? Kan yang manusia. Iya. Wa ayyakuna kutan muddakharon. Ini syarat penting sekali untuk tanaman. Iya. Belum tidak sebut lagi harus muslim. Merdeka itu tidak perlu lagi. Karena pasti kan kita sudah tahu bahwa zakat itu wajib kepada siapa? Muslim. Wajib kepada yang merdeka. Ini belum hanya sebutkan langsung syarat dari tanaman itu. Pertama dia ditanam oleh Adam. Maksudnya anak Adam. Manusia. Syarat kedua, wa ayyakuna kutan muddakharon. Harus dia makanan pokok yang bisa disimpan. Ini syarat penting sekali. Makanan pokok yang bisa disimpan. Ini ketentuan Masya Allah. Apa saja yang orang tanam, dia menjadi makanan pokok dan bisa disimpan, maka wajib padanya zakat. Kalau di masa kita sekarang ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau dulu kan makanan pokok adalah kurma, anggur, kismis yang dikeringkan. Kalau sekarang, ya mayoritas negeri makanan pokoknya beras. Makanan pokoknya apa? Beras. Itu mayoritas negeri sekarang, negara. Itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Mayoritas sekarang, bahkan di Arab saja yang dulunya mereka roti, mereka makan gandum sama kurma. Ya, demikian pula akid. Keju, yaitu susu yang mereka bekukan, itu dulu di sebelum generasi kita, bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, kakek-kakek mereka, bukan lagi sudah masanya Syekh, sudah mulai beras, ya sudah mulai beras. Sekarang ini
Dulu makanannya itu. Sekarang ini makanannya adalah sudah berubah. Makanan pokok. Walaupun di Arab ya beras masih sekali. Hanya siang nasi. Pagi sama sore malam itu adalah masih roti. Masih roti. Iya. Jadi sekarang ini yang disebutkan. Harus dia makanan pokok. Apapun itu bentuknya. Mudakharon. Yang bisa disimpan. Berarti keluar tanaman nanti. Tanaman yang tidak bisa disimpan. Yang tidak bisa disimpan. Dan keluar yang bukan makanan pokok. Jadi kalau kita panen. Yang dipanen yang bukan makanan pokok. Dan tidak bisa disimpan. Tidak ada zakatnya. Durian. Tidak ada zakatnya. Kenapa? Tidak bisa disimpan. Siapa yang mau simpan durian? Ya kan? Terus makanan pokok atau bukan? Bukan. Dia nanti akan masuk kalau diperdagangkan. Kalau diperdagangkan. Jadi tidak masuk di sini, nanti masuk di perdagangan. Kalau dijual belikan. Ini syarat kedua. Syarat ketiga. Wa yakuna nisaban. Harus memiliki nisab. Tidak ada dibilang haul. Tidak ada dibilang usianya harus setahun. Tidak. Karena pertanian zakatnya saat dipanen. Bukan disimpan dulu setahun. Saat dipanen. Itu bedanya dengan tadi. Zakat peternakan harus setahun. Zakat emas perak dan yang semisal dengannya harus tersimpan setahun. Kalau pertanian tidak. Dia seketika panen. Allah berfirman khusus pertanian. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan zakatnya pada hari panennya. Jadi ketika panen sudah keluar semua gaji pegawai, biaya semuanya. Hasil bersih wajib keluarkan zakat. Berapa zakatnya? Akan datang. Akan dirinci ulang ini. Ini baru syarat zakatnya. Ini 3 syarat. Ditambah dengan muslim, merdeka, jadi 5. Dia ditanam oleh Adam, harus makanan pokok yang bisa disimpan, terus telah mencapai nisab. Ini syarat zakat pertanian. Wa ammas thimar. Adapun buah-buahan yang ada zakatnya fi syai'ain. Boleh katakan pada 2 perkara. Samarun nakhl, buah kurma. Wasamarul karmi, buah anggur. Ini 2 yang ada zakatnya. Ya. Dan belum katakan wasyaro itu wujubiz zakat fiha. Syarat wajibnya zakat pada kurma dan anggur. Arba'atu asya. 4 perkara. Al-Islam tentunya. Yang punya muslim. Wal hurriyah. Yang kedua. Yang punya merdeka. Wal milk. At-tam. Yang itu dia yang memiliki. Dengan kepemilikan yang sempurna. Wan nisab. Dan mencapai tentunya nisab. Walaupun sebenarnya bisa dimasukkan kurma dan anggur ini ke zakat apa? Pertanian. Pertanian. Cuman belum pisahkan yang biji-bijian sama yang buah. Biji-bijian itu seperti gandum, padi, dan semisalnya. Itu jadi makanan pokok. Kalau ini yang buah pada 2 perkara. Yaitu buah kurma karena dia bisa disimpan. Paham kan? Buah kurma bisa disimpan. Wa al-karm anggur juga karena bisa disimpan. Karena al-karm ini anggur yang dikeringkan. Yang sudah jadi apa? Kismis. Anggur yang sudah dikeringkan yang jadi kismis. Nah, ini kembali ke tadi. Yang dimakan. Dari pertanian. Kapan bisa disimpan? Ya, maka wajib padanya zakat. Syaratnya yang punya muslim merdeka. Dan mencapai nisab. Kalau perdagangan, kata beliau, wa amma urudut tijarah. Adapun perdagangan. Fatajidbu az-zakatu fiha
bisyara'id al-madkurati fil asman. Masya Allah. Maka wajib zakat padanya, wajib zakat padanya bisyara'id dengan syarat-syarat al-madkurati yang disebutkan fil asman pada emas dan perak tadi. Syarat emas dan perak tadi 5. Muslim, merdeka, dia yang miliki, punya nisab dan tersimpan setahun. Tersimpan setahun. Tersimpan di setahun di sini maksudnya itu misalnya orang punya modal 100 juta, ini tersimpan setahun berputar, yang ada malah bertambah untungnya. Bertambah keuntungannya. Ini namanya tersimpan apa? Setahun. Iya, tersimpan setahun. Dia tidak pakai untuk keperluan pribadinya. Tapi dia belanjakan untuk perdagangannya. Maka ini walaupun tidak punya uang, ada barangnya, wajib zakat. Misalnya dia punya modal 100 juta. Dia sudah belanjakan semua ke barang. Di ujung tahun, sudah kembali modalnya, sudah terjual 50% misalnya. Sudah 50 juta kembali. Yang lainnya masih tersisa berupa barang. Itu wajib zakat. Wajib zakat karena barang itu punya nilai. Dengan dia perdagangkan setelahnya. Perdagangkan setelahnya. Setelah itu beliau sebutkan rincian nisabnya. Dan ini yang paling penting lagi setelah syarat. Syarat wajib zakat sudah. Sekarang nisabnya, ini yang penting. Kata beliau, wa awwalu nisabil ibil. Awal nisabnya onta, paling sedikitnya. Onta, khoms. 5. Kalau seorang memiliki 5 onta, maka sudah wajib padanya zakat. Apa zakatnya yang harus dia keluarkan? Fafiha syah. Ketika dia memiliki 5 onta, wajib dia keluarkan 1 ekor kambing. Jadi bukan 1 onta. 1 ekor kambing. Yang dia wajib keluarkan. Ini ketentuan. Paling sedikit, saya ulangi. Onta paling sedikit 5. Tidak ada zakat kalau kurang dari 5. Tidak ada zakat kalau kurang dari 5. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian pula Imam Muslim. Laisa fima duna khomsi daudin minal ibili sodaqah. Tidak ada di bawah 5 ekor dari onta zakat. Tidak ada di bawah 5. Berarti dipahami darinya kalau sudah 5 wajib zakat. Wajib zakat. Zakatnya syah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Kalau 5 ekor kita punya. Wafi asrin pada 10 ekor onta syatan 2 ekor kambing. Saya ulangi. Pada 10 ekor onta, kalau naik menjadi 10 ya, dari 5 menjadi 10. Maka padanya 2 ekor kambing zakatnya. Wa fi khamsa asyarata, pada 15 onta, kalatu syah. Maka zakatnya 3 ekor kambing. Jadi 5, kelipatan 5 ya sampai 15. Itu masih kambing. 5, 1 ekor kambing. 10, 2 ekor kambing. 15,
3 ekor kambing. Sekarang wafi isrin arba'u syah. Masya Allah. Kalau kita memiliki 20 onta, maka 4 kambing. Berarti masih lagi. Setiap 5 wajib berapa? 1 kambing. Sampai 20. Kemudian naik levelnya sekarang. Wa fi khamsin wa isrin. Pada 25. Bintu makhat minal ebel. Mulai onta. Ketika kita memiliki 25 ekor onta. Maka wajib keluarkan onta tapi yang berusia bintu makhat. Wajib mengeluarkan seekor onta tapi yang usianya bintu makhat. Apa itu bintu makhat? Kata para ulama, bintu makhat ma laha sanatun wa dakhalat fis tsaniyah. Yang memiliki umur setahun masuk di tahun kedua. Itu dibilang bintu makhat. Yang wajib dikeluarkan saat kita memiliki berapa ekor onta? 25. Wajib mengeluarkan seekor onta yang berusia setahun. Sempurna. Dan memasuki tahun kedua. Jelas ya? Ini zakatnya. Terus. Wa fi sittin wa salasin. Tadi 25. Sekarang kelipatannya bukan lagi 5. Sekarang pada 36. Tadi 25 kemudian menjadi 36. Ketika sudah jumlah onta yang kita punya 36. Maka bintu labun. Wajib kita keluarkan dari onta adalah bintu labun. Ini istilah-istilah dalam onta. Bintu labun ini onta yang genap usianya 2 tahun. Masuk di tahun ketiga. Genap usianya berapa? 2 tahun dan masuk di tahun ketiga. Ini kalau kita punya berapa? 36. Wa fi sittin wa arba'in. Kemudian setelah itu pada sittin wa arba'in 46. Ketika kita sudah memiliki 46 hikkoh. Wajib kita keluarkan hikkoh. Hikkoh itu istilah untuk onta yang memiliki usia 3 tahun masuk ke tahun keempat. Ini istilah nama-namanya onta ini. Ketika dia berusia setahun, namanya apa tadi? Bintu makhat. Kalau dia berusia 2 tahun, bintu labun. Kalau berusia 3 tahun, hikkoh. Hikkoh. Karena kalau bintu makhat itu mereka katakan ya dia ibunya mulai makhat, mulai memiliki kandungan. Kalau bintu labun ibunya sudah punya air susu. Ya kan? Karena dia sudah melahirkan kalau sudah bintu labun. Karena kalau dia berusia setahun maka induknya sudah hamil. Akan hamil. Paham kan? Bahkan sudah ada isinya. Ketika dia berusia 2 tahun, maka ibunya sudah melahirkan induknya. Maka dia induknya punya labun, punya susu, air susu, laban. Bintu labun. Tapi ketika dia berusia 3 tahun, maka dia sudah berhak untuk dinaiki dan sudah bisa bukan dinaiki, maksudnya dikendarai. Apa? Sudah berhak dikendarai. Jangan sampai dinaiki ini disalahpahami. Ya, maksudnya sudah bisa dikendarai dan bisa dikasih muatan. Karena sudah berusia berapa? 3 tahun. Sudah berusia 3 tahun. Bahkan kata para ahli bahasa dikatakan hikkoh istahaqqat
ayatruqaha al-fahal. Sudah bisa didatangi oleh pejantan. Sudah bisa didatangi oleh pejantan. Ini kalau dia memiliki onta 46. Setelah itu berikutnya lagi. Wa fi ihda wasittin. Dan pada yang dia miliki onta ihda wasittin. 61. Sudah sekarang kelipatan berapa sudah ini? Tadi 46. Sekarang 61. Berarti kelipatan berapa? Kalau 36 naik ke 46. Kelipatan berapa itu? Berapa? Kan mulai dari 36. Setelah 25 ya. Setelah 25 kan 25 sudah. Bintu makhot. Kemudian 36. Bintu labun. Setelah itu naik ke 46. Berarti berapa ekor naiknya? 10. Setelah itu sekarang. Ihda wasittin. 61. Berarti berapa? Berapa selisihnya ini dari 46 sama 61? Berapa? Berapa? 15. Berarti sudah naik. Dari 10, tadinya 5, 5 baru 10. Setelah itu sekarang naik 15 kelipatannya. Makin banyak maka makin tinggi kelipatannya. Fi ihda wasittin jaz'ah. Kalau antum memiliki onta, ini antum sudah kaya sekali ya. Memiliki onta 61, maka yang wajib antum keluarkan jaz'ah. Masih 1 ekor pula. Masih 1 ekor juga. Tapi yang dikeluarkan jaz'ah. Onta yang genap usianya 4 tahun dan masuk ke tahun ke-5. Itu namanya jaz'ah. Itu namanya apa? Jaz'ah. Dan ini jaz'ah ini yang paling tuanya. Onta yang sudah tua, ya. Bahkan jaz'ah ini onta yang sudah mulai rontok giginya. Itu usia 4 tahun itu adalah ujung dari usianya onta. Maksudnya usia onta yang tua yang dikeluarkan zakat. Sebagai onta yang dipakai untuk membayar zakat. Iya, kita ulangi. 5 berapa zakatnya? 1 kambing. 10. 15. 20. Berapa? 4 kambing. 25. 1 onta tapi usia setahun. Masuk di tahun kedua. Itu 25. 36. 1 onta tapi yang berusia 2 tahun. 46. 1 onta masih 1 onta tapi yang berusia 3 tahun. 61. 1 onta juga yang keluar. Tapi yang usia 4 tahun. Setelah itu baru 2. Ini masih 1 semua ini. Setelah itu naik ke 2 onta. Berapa itu? Wa fi sittin wa sab'in. Dan pada onta yang jumlahnya 76. 76. Binta labun. Maka 2 bintu labun. Kalau antum memiliki onta 76. Maka wajib 2 bintu labun. Apa bintu labun tadi? Onta yang berusia 1 tahun atau 2 tahun. Ingat, yang berusia 1 tahun namanya bintu makhot. Yang berusia 2 tahun namanya bintu labun. Yang berusia 3 tahun namanya hiqqah. Yang berusia 4 tahun namanya jaz'ah. Dipahami nih? Onta ini, nama-namanya onta ini, dihafal ini usianya. Sekarang, kalau antum punya, ini hayalan ini ya. Walaupun kita tidak akan punya onta ini. Tapi siapa tahu suatu saat. Kalau antum punya 76 onta.
maka wajib dikeluarkan binta isim mutsanna. Binta labun. 2 bintu labun. Berarti 2 ekor onta yang berusia 2 tahun. 2 ekor onta yang berusia 2 tahun. Ini sudah naik. Wati ihda wa tis'in. Dan kalau antum memiliki ihda wa tis'in. 91. 91. Sabar ya, kita selesaikan onta. Pekan depan baru sapi. Ini sibuk dulu hitung onta ini. Sedikit lagi. Pada onta yang antum punya. Ihda wa tis'in. 91. Ihda wa tis'in. 91. Hikotan. Maka wajib antum keluarkan hikotan. 2 hikoh. Apa tadi hikoh? Yang berusia 3 tahun. Masuk ke tahun keempat. 2 ekor. 2 ekor. Terus wafi mi'ah. Wa ihda wa isrin. Kalau antum memiliki onta 121. 121. Ini sudah banyak sekali antum punya ini. Antum punya onta 121. Maka salatu banati labun. Maka yang antum akan keluarkan adalah 3 bintu labun. Apa tadi bintu labun? Onta yang berusia 2 tahun masuk di tahun ketiga. 3. Jadi kalau sudah di atas 100, yaitu 121. Maka antum wajib keluarkan 3 bintu labun. 3 bintu labun. Setelah itu baru enak hitungannya. Wa fi kulli arba'in bintu labun. Wa fi kulli khamsin hikoh. Kan tadi kalau antum punya 121, maka 3 bintu labun. 3 bintu labun. Setelah itu, setiap kelipatan 40 wajib bintu labun. Dan setiap kelipatan 50 wajib hikoh. Jadi setiap bertambah. Kan kalau antum sudah punya banyak, maka kelipatannya akan cepat. Setiap bertambah, setiap kelipatan 40 wajib bintu labun. Dan setiap kelipatan 50 wajib apa? Hikoh. Artinya yang gini. Kalau antum punya 3 kali kelipatan 40 berapa? Kalau 3 kali 40 berapa? 120. Kan tadi kan 120 tadi berapa? Kan 3 bintu labun. Sekarang 4 kali kelipatan 40. Kan kalau 3 tadi kan 120. 121 sudah 3 tadi. 3 bintu labun. Kalau tambah lagi 40 berapa jadinya? 160 berapa onta? Berapa bintu labun? 4. Setiap kelipatan tambah 40 tambah bintu labun. Tambah 40 tambah bintu labun. Tapi kalau tambahnya ada 50 maka yang wajib hikoh. Jadi kalau antum punya 150 3 hikoh. Kalau antum punya 200. Paham ini? Punya berapa hikoh? 4 hikoh. Pokoknya setiap kelipatan 50 setelah itu kalau sudah di atas 100. Setiap kelipatan 50 bertambahnya hikoh. Setiap 100, setiap 50 hikoh. Hitungannya sudah seperti itu. Mudah. Jadi yang sulit itu kalau masih punya sedikit. Punya 5 harus beli kambing. Untuk zakatnya. Ini zakat hewan berupa unta. Masih ada sapi yang kita mau hitung. Dan masih ada kambing. Insya Allah pertemuan pekan depan. Ini antum harus pikirannya segar-segar sedikit. Karena kita mau hitung-hitung ini zakat. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Untuk sementara insya Allah lanjut lagi di pertemuan akan datang. Bismillah, kita masuk di tanya jawab. Ini ada pertanyaan pertama. Bagaimana hukum mengadakan lomba
untuk anak-anak guna mengasah potensi dan melatih mental anak-anak tersebut. Sebab mereka tinggal di pedesaan dan memberikan hadiah bagi yang juara agar mereka bersungguh-sungguh dalam mengikuti lomba tersebut. Ya, pertama, lomba apa yang diinginkan? Karena lomba itu para ulama kita menggolongkan menjadi 3 golongan. Ada lomba boleh diperlombakan, boleh ada hadiah. Boleh diperlombakan, boleh ada hadiah. Bahkan dari yang berlomba. Bahkan hadiah dari yang berlomba. Boleh. Ini adalah kalau itu merupakan lomba berkuda, memanah, atau lomba lari. Itu boleh pakai hadiah. Bahkan dari yang berlomba sendiri boleh dia berhadiah. Lomba memanah, lomba berkuda, lomba lari. Dibolehkan. Yang kedua, ada lomba yang boleh tanpa hadiah, tidak boleh kalau ada hadiahnya. Tidak boleh kalau ada hadiahnya. Ini lomba-lomba yang mubah. Lomba-lomba yang mubah. Yang tidak melalaikan dari kewajiban. Yang tidak melalaikan dari kewajiban. Seperti lomba main bola. Itu lomba mubah namanya. Selama tidak melalaikan dari yang wajib. Iya. Maka ini boleh tanpa hadiah. Tidak boleh pakai hadiah. Tidak boleh pakai hadiah. Boleh tanpa hadiah. Tidak boleh pakai hadiah. Itu lomba itu. Yang ketiga, ada lomba yang diharamkan. Tidak pakai hadiah pun haram. Ini memang lomba yang melalaikan dari Allah. Lomba yang berisi maksiat. Lomba yang berisi yang mengantarkan kepada hal yang meninggalkan yang wajib. Ini lomba haram walaupun tidak punya hadiah. Maka ini di pertanyaan tadi perlu si penanya menyebutkan lomba apa supaya dipahami. Kita tidak boleh sebut lomba baru sebut pakai hadiah untuk mengasah. Maksudnya lomba apa? Supaya ditahu masuk di mana. Itu jenis perlombaannya. Siapa yang punya pertanyaan ini? Ini kertas. Tidak ada masalah kalau kita tidak diapa-apain. Lomba apa ini? Lomba adzan, lomba ceramah, lomba hafal hadis, lomba hafal Quran. Itu boleh karena para ulama memasukkannya ke tadi berkuda, berlari. Karena ilahnya adalah persiapan untuk meninggikan kalimat Allah. Dipahami ini? Kan lomba itu dibolehkan lomba memanah. Itu karena persiapan jihad. Siapa tahu tiba-tiba ada panggilan jihad. Nah, kita sudah ada persiapan memanah, panggilan dari pemerintah maksudnya. Nah, para ulama mengikutkan tadi. Lomba terkait dengan karya-karya ilmiah dibolehkan pakai hadiah. Masuk dalamnya lomba untuk meninggikan kalimat Allah yang ada syari'inya. Dibolehkan ada hadiahnya. Boleh ada hadiahnya. Itu wallah alam. Tolong dijelaskan ulang pembagian jika telah melebihi 121 ekor. Karena anak masih kurang paham. Jadi selama masih di bawah 120 itu masih dibedakan umur ya yang dikeluarkan. Dipahami kan? Tapi setelah melebihi 121 maka itu yang dihitung adalah langsung untuk mempermudah adalah setiap kelipatan 40. Maksudnya setiap kelipatan 40. Ini saya punya onta kelipatan berapa kalau sudah di atas 121. Kalau sudah mencapai ini kan 120 kan kelipatan 3 kali 40. Kan 3 bintu labun. Berarti kalau bertambah lagi 40 kan begitu kan?
40 berarti kan 121. Kan begitu. Ditambah 40 berarti berapa? 161. Ini berarti 4 bintu labun. 4 bintu labun kan 3 kali 40 kan 3 bintu labun. Bertambah lagi 40. Berarti 5 bintu labun. Hikoh setiap kelipatan 50. Berarti kalau sudah 150 di situ hitung startnya. Kalau tadi bedanya 120 kan hitungannya. Kalau ini 150. Kalau sudah punya 150, 3 hikoh. Nah, 3 hikoh. 200 berarti berapa hikoh? 4 hikoh. 250. 5 hikoh. Kan begitu kan? Nanti kalau ada saling ketemunya antara kelipatan 50 sama kelipatan 40, ya sudah. Bisa dipilih hikoh atau bisa dipilih bintu labun. Kan hikoh kurang 1 ekor. Bintu labun kan tambah seekor. Paham ini kan? Kan tadi kan 160 berapa tadi? 61. Kan 4 berapa? Kita keluarkan. Kan 4 bintu labun. Tapi kan ini sudah kelipatan 50. Berarti kita bisa kurangi seekor. Kita kurangi bintu labun, kita keluarkan hikoh. Paham? 3. Ya kan kalau kita punya 160, berarti kita punya berapa? Wajib mengeluarkan berapa ekor hikoh? Kan 3 kan? 3, iya 3. Kalau kita mau keluarkan pilih bintu labun, keluarkan 4. Tapi kalau kita pilih hikoh, keluarkan 3. Dipaham cara mengeluarkannya? Mungkin bisa dipaham ini? Jelas kan? Jadi kita punya pilihan untuk mengeluarkannya berapa? 5 bintu labun atau 4 hikoh. 6 bintu labun atau 5 hikoh. Kan begitu seterusnya itu. Kita pilih keluar hikoh atau bintu labun. Bintu labun lebih cepat dapat jumlahnya. Hikoh jadi lebih cepat nisabnya tapi lebih banyak yang dikeluarkan. Sementara hikoh lebih lama hitungannya baru dapat tapi yang keluar apa? Berapa yang keluar? Hikoh yang umurnya lebih dari yang tadi. Kalau tadi kan umurnya 2 tahun. Nah kalau ini kita harus keluarkan umur berapa? 3 tahun. Dipahami ini? Jadi tidak ada lagi jad'ah. Kalau sudah di atas 121 kita tidak keluarkan lagi jad'ah. Yang keluar hanya apa? Bintu labun atau hikoh. Dan tidak keluar lagi tabi. Tidak berlaku lagi usia tabi. Ya, karena kalau keluar tabi bahaya nanti. Semua yang baru lahir dikeluarkan zakatnya. Tidak ada yang berkembang. Kan begitu kan? Sementara kalau kita keluarkan bintu labun, dia sudah melahirkan. Baru dikeluarkan yang 1. Dikeluarkan yang 1. Apakah ada hadis dari Nabi bahwa orang Arab akan kembali ke masa jahiliyah? Setelah Nabi diutus tidak ada lagi masa jahiliyah. Sudah tidak ada lagi masa jahiliyah. Maksudnya masa jahiliyah yang mutlak. Masa jahiliyah yang mutlak. Tidak ada lagi. Islam tidak akan pernah padam sampai hari kiamat. Sampai Allah sendiri yang mengangkatnya. Sampai Allah sendiri yang mengangkatnya. Kambing berusia berapakah yang dinamakan syah? Nanti belum kambing. Baru unta. Cepat sekali mau sekali kambing. Pekan depan insya Allah kambing. Iya kan? Kita baru unta. Iya. Ini zakatnya orang Arab kita hitung. Iya. Nanti kambing insya Allah. Di awal pembagian disebutkan kelipatan 5 dari onta baru keluar zakatnya. Bagaimana dengan antara 5 dan 10? Kan kalau 9 berarti kan zakatnya 5. Apa maksudnya? Kalau 9 kita punya berarti zakatnya apa? 5. Nanti genap 10 baru zakatnya 10. Ini, kita tidak bingung gini. Itu kan paling sedikitnya 5. Kalau kita punya 5, 6, 7, 8, 9. Seekor kambing. Paham kan? Tapi kalau sudah 10, 2 ekor. 2 ekor.
Bukan berarti tidak ada zakatnya. Nah 5 saja ada, apalagi lebih dari 5. Kalau misalnya pakaian yang sudah dicuci atau salah satu dari pakaian tersebut terkena najis kemudian mengering dan mengenai pakaian lain, apakah yang terkena ikut najis juga? Tidak, kan tidak berpindah najisnya kalau sudah kering. Tidak berpindah najis kalau sudah kering. Ustaz, siapa saja yang wajib menerima zakat hewan tersebut? Belum, kita masih bahas yang wajib dizakati dan syaratnya. Kita belum bahas apa? Penerimanya. Apa kita sudah mau zakat sekarang? Saya terpaksa kasih tahu. Kalau sudah mau mikir sekarang. Sudah mau sekarang atau belum? Yang bertanya? Belum itu? Nanti, ini baru dibahas. Yang wajib antum bayarkan zakatnya. Siapa yang dikasih? Belum. Belum kita bahas. Sabar. Insya Allah. Kita zakat di panjang. Kita zakat panjang. Tadi. Kemudian berikutnya. Saya sering insomnia hingga tidur biasanya jam 1 atau jam 2. Akibatnya saya terlambat bangun sholat subuh. Apa harus saya lakukan di saat sedang futur? Ya. Apa yang kita lakukan di sini? Sampai tertidur jam 1 sampai jam 2. Apa kita bikin? Yang kita insomnia ini, kita punya pikiran bahwa kita sakit. Di sampai jam segini ini, apa yang kita buat? Itu pertanyaannya. Coba kita baca Quran, insya Allah langsung tidur jam 10, jam 9. Ini pasti kita pikir, oh saya memang penyakitnya begini. Akhirnya nonton YouTube, pindah satu film ke film yang lain. Akhirnya enggak tidur sampai jam 2. Alasannya apa? Insomnia. Coba baca Quran, langsung tidur. Setan akan tiup-tiup mata kita. Tidur. Coba baru ayat kursi dah selesai, sudah tidur. Ini karena kita pasrah terhadap penyakit yang kita punya. Coba saja tes. Baca Quran, langsung tidur. Setan pasti suruh tidur. Karena setan tidak mau kita beribadah. Ya, jangan pasrah sama penyakit begitu. Iya. Jika di belakang kita ada orang yang sholat sunnah. Sementara kita sudah selesai sholat dan ingin berdiri. Apakah bisa langsung berdiri atau menunggu orang tersebut selesai sholat? Ustadz, bisa langsung berdiri. Bisa juga kita tidak langsung berdiri. Iya, kalau kita ingin bertawun dalam kebaikan dan kita tidak tergesa-gesa, kita sumbang punggung untuk dia. Kita dapat pahala sunnah. Seperti yang dia lakukan. Tanpa mengurangi pahala kita. Dan tanpa mengurangi pahala dia. Dapat masuk dalam pahala ta'awun di atas kebaikan. Ya kalau kita berdiri, tidak ada hukum bagi kita. Tidak berdosa. Orang yang langsung pergi, sementara dia dijadikan apa? Sutro. Tidak berdosa. Apakah boleh sholat jamak takhir di waktu asar? Boleh. Jamak takhir itu jamak yang diakhirkan di salah satu waktu dari sholat yang boleh dijamak. Dia sholat maghrib, akhirkan di waktu isya. Maghrib dulu baru isya, tapi di waktu isya. Dia sholat duhur, jamak dengan asar. Diakhirkan sholat duhurnya ke waktu asar. Dia sholat duhur dulu baru asar. Itu namanya jamak takhir. Dibolehkan jamak takhir dalam sholat ketika seorang ingin menjamak.
Apakah perhiasan emas yang kami pakai, para akhwat pakai sehari-hari termasuk dalam hitungan wajib zakat? Terlepas dari emas yang disimpan tidak dipakai sehari-hari. Iya, nanti akan datang di pembahasan zakat emas. Zakat emas itu bukan hanya emas yang disimpan, tapi emas yang dipakai. Itu juga wajib dizakati per tahun kalau mencapai nisab yang akan dijelaskan nanti. Yang akan dijelaskan nanti. Untuk ini, untuk akhwat yang bertanya, dalilnya adalah pernah seorang perempuan, dia membawa anaknya ke Nabi SAW dalam keadaan dia memakai emas. Nabi bertanya kepada ibunya, kamu keluarkan zakatnya ini? Nabi bertanya seperti itu. Ya, dia bilang tidak. Maka Nabi katakan, kamu mau nggak itu nanti jadi lempengan yang dipanaskan di neraka. Kemudian disetrikakan punggungnya, sampingnya. Maka perempuan itu langsung dia cabut, dia sedekahkan. Dia zakat. Dia zakati. Dalil itu menunjukkan bahwa perhiasan yang dipakai oleh perempuan kalau mencapai nisab, misalnya dia pakai kalungnya 20 gram. Kalungnya 20 gram. Kalung itu yang besar-besar kan? Ya. Antingnya sebelah 5 gram, sebelahnya 5 berarti 10. Berarti sudah berapa itu? 30. Dia cincinnya ya, satu jari 10 gram. Cincinnya. Satu jarinya 10 gram. Dikali berapa akhwat biasa pakai? 10 jari? Iya. Terus gelangnya, oh paling 2 Pak ya? Itu kita bilang itu paling 2. Ada di sana akhwat punya cincin 5 gram. Iya, dia punya gelang misalnya 10 gram. Pokoknya sampai mencapai nisab. Dia punya gelang misalnya 20 gram. Ya, tapi 20 gram itu satu gelang. Nah ini sampai ke siku. Iya gelangnya. Ada biasa orang dia tunjuk-tunjuk. Dia begini-begini panjang gelangnya. Dia banyak gelangnya. Terus gelang kakinya ada 20 gram. Pokoknya sampai 85 gram. Kan nisabnya nanti 85 gram. Yang dia pakai itu. Wajib dia zakat. Zakatnya nanti akan dikatakan rubu'ul usyur 1/40. 1/40. Akan dikatakan zakat emas nanti. Dan masuk di dalamnya perhiasan yang dia pakai. Apakah kita tetap bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh saat kita bangun terlambat? Bisa. Nabi SAW, apalagi akhwat ya. Mungkin pertanyaan keluar dari akhwat. Kalau akhwat kan tidak ada hubungannya dengan qomat di masjid. Walaupun orang sudah qomat, dia baru bangun, baru wudhu, boleh dia sholat sunnah sebelum subuh. Kan tidak ada ikatannya dengan qomat di masjid. Bagi ikhwan juga, kalau dia terlambat bangun, tidak dengar adzan, qadarullah, tidak dengar juga qomat, dia bangun saat matahari sudah terbit, saat matahari sudah memanasi punggungnya, misalnya, ya, maka boleh dia tetap sholat sunnah 2 rakaat baru sholat subuh, boleh. Apa hukum bekerja di bank syariah? Tidak boleh. Iya, tidak boleh bekerja di bank. Apa bisa zakat fitrah kita dibayarkan oleh orang lain dengan menggunakan harta orang tersebut? Kalau kita izinkan untuk dibayarkan, artinya kita yang niat tapi dia yang bayarkan. Boleh, karena zakat fitrah itu butuh niat dari orang yang mengeluarkan zakat. Artinya ketika dikeluarkan zakatnya harus ditahu oleh orang yang mau dikeluarkan zakatnya. Apa Ustadz, adakah doa
setelah wudhu yang sahih dari Nabi, ya ada kan riwayat Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa yang berwudhu sempurna kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau datang juga wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pendek saja begitu, maka futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Dia akan memasuki di mana dia kehendaki. Iya. Adapun tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu tambahan yang dhaif, menyelisih riwayat Muslim. Menyelisih riwayat Muslim, wallahu alam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau zakat untuk hewan ternak sudah apa ini dan nisab, apa ini sudah haul mungkin, sudah haul dan nisab. Tapi dia kadang digembalakan, kadang dikasih makan di kandang. Tergantung nanti dilihat golib awalihi. Dilihat dari kebanyakan keadaannya. Kebanyakan dikasih makan atau digembala. Misalnya kan ada peternak, musim hujan itu gembala terus sampai nanti habis rumput di padang rumput mubah. Nanti musim panas sudah habis rumput, baru dia masukkan di kandang. Nah, ini kan dilihat kebanyakannya dia gembala atau di kandang. Ini yang dipakai dalam nilai zakat nanti. Dilihat dari kebanyakannya di mana. Ini yang bertanya perlu dia lihat kebanyakannya apa. Dalam setahun itu berapa bulan digembala, berapa bulan dikasih makan. Ketika bulan gembalanya lebih banyak daripada bulan yang dikasih makan di kandang, maka zakat. Maka zakat itu yang dilihat, wallahu a'lam. Berapa umur kambing yang dikeluarkan pada zakat onta? Tadi sudah kita katakan tadi kambing, tapi belum kita tentukan umurnya. Kenapa? Nanti karena terkait dengan yang dikeluarkan saat zakat kambing. Berapa umur yang kita keluarkan nanti di kambing saat kita zakat kambing. Yang dikeluarkan di zakat kambing itulah yang dikeluarkan di zakat onta. Makanya saya simpan umurnya di sana. Nanti penulis akan singgung. Beliau kan cuma bilang apa? Kambing. Yang berapa? Yang ada di zakat kambing. Nah, antum bersabar sedikit. Insya Allah. Kan belum mau keluarkan kan? Ini kambingnya? Belum? Belum. Kita akhirkan pekan depan. Insya Allah. Tapi coba saya hitung-hitung dulu kertasnya sedikit. Sapi. Oh bisa langsung. Pekan depan. Karena sapi sedikit. Sapi setiap kelipatan 30 dan kelipatan 40. Setelah itu kambing. Setelah itu kambing. Insya Allah kita hadir di pertemuan akan datang. Dan kita akan mendapatkan berapa umur kambing yang harus kita keluarkan. Insya Allah. Iya. Kita cukupkan, alhamdulillah. Apa yang kita ambil di malam hari ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.